Ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria tampan bernama Tyler. Tyler merupakan seorang siswa menengah yang kini sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita cantik bernama Allison. Sejak berpacaran dengan Allison, hidup Tyler menjadi lebih berwarna. Tetapi Tyler belum pernah mengajak Allison untuk bertemu orang tuanya dikarenakan orang tua Tyler yang sangat-sangat sibuk. Biasanya Tyler hanya ditemani oleh adik perempuannya yang bernama Tiffany. Tyler ini bekerja sebagai pelayan kafe yang letaknya berada di tepi pantai. Tidak hanya itu, Tyler dan Allison ini memiliki sahabat dekat bernama Jill dan Lydia. Mereka berempat ini adalah teman yang tidak bisa terpisahkan. Bahkan mereka pun sering berkumpul di kafe tempat Tyler bekerja. Pada suatu malam, Tyler, Allison, dan Jill berencana untuk pergi ke sebuah pesta. Sesampai di pesta tersebut, Allison secara tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang berada di San Francisco bernama Chase. Dengan cepat, Allison langsung memperkenalkan Chase kepada pacarnya. Saat Chase dan Tyler sedang berdua, Chase mengungkapkan bahwa Allison merupakan seorang wanita yang tidak benar yang hanya suka mabuk-mabukan dan tidur dengan banyak pria. Tyler yang melihat hal tersebut hanya bisa berdiam diri. Semenjak pacaran, Allison sama sekali tidak pernah cerita tentang masa lalunya. Kemudian dia pun marah pada Allison yang tidak pernah cerita tentang masa lalunya tersebut. Maka dari itu, mereka pun langsung bertengkar dan pada akhirnya Allison langsung mengakhiri hubungan mereka sampai di situ. Karena kecewa dengan tingkah Allison, akhirnya Tyler memutuskan untuk pergi dari pesta tersebut. Di luar sana, Tyler secara tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Holly Viola. Holly langsung mengajak Tyler untuk berkeliling menaiki mobil yang ia bawa. Di situ, Tyler mulai bercerita bahwa dirinya telah putus dengan pacarnya. Holly yang mengetahui hal itu mulai menghiburnya agar Tyler tidak bersedih. Untuk sejenak, Tyler melupakan kesedihan yang dialaminya. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya Holly pun membawa Tyler ke rumah Holly. Pada keesokan paginya, Tyler pun terbangun dan mulai bertemu dengan Holly di ruang tamu. Holly mulai bercerita tentang keluarganya di mana ayahnya sudah lama meninggal sedangkan ibu tirinya sering berpergian. Setiap hari Holly selalu merasa kesepian. Setelah bercerita banyak, Tyler pun juga menceritakan tentang sedikit kisah hidupnya. Holly pun langsung mengajak Tyler untuk bersenang-senang di rumahnya. Setelah sekian lama bersenang-senang, tak terasa waktu pun sudah menunjukkan malam hari. Baru seharian mereka bertemu, Holly langsung mengajak Tyler untuk melakukan mantap-mantap. Karena Tyler tergoda dengan kecantikan Holly, akhirnya ia pun mau melakukan mantap-mantap. Karena seharian Tyler tidak pulang, akhirnya ia memutuskan untuk pulang karena ibunya pasti sudah sangat khawatir. Saat sampai di rumah, benar saja ibunya beberapa kali menelponnya dan juga Allison yang beberapa kali mengirimkan pesan pada Tyler. Tampak dari pesan ini, Allison ingin mengajak Tyler untuk bertemu di rumah Allison pada pagi harinya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tyler langsung bergegas ke rumah Allison. Di situ, Allison meminta maaf atas tingkahnya kemarin. Begitu juga dengan Tyler yang langsung meminta maaf. Allison mulai menceritakan saat dirinya tinggal di San Francisco, di mana pergaulan di sana cenderung melenceng dan tidak benar. Karena pergaulan teman-teman di San Francisco yang tidak baik, Allison pun menjadi ikut-ikutan. Oleh karena itulah, Allison dan keluarganya pindah ke sini berharap tidak ada lagi pergaulan yang seperti itu. Setelah bermaafan, mereka pun berjanji untuk tidak menyimpan rahasia satu sama lain. Seketika, Tyler pun ingat kalau ia sebelumnya bertemu dengan Holly. Namun di sini Tyler takut menceritakannya pada Allison. Pada keesokan harinya, di sekolah ada murid baru yang memasuki kelas Tyler yang ternyata itu adalah Holly. Holly mengatakan bahwa ibu tirinya akan tetap tinggal di sini selamanya untuk menjaga Holly. Ibu tiri Holly menyuruh Holly untuk bersekolah. Oleh karena itulah, Holly dan Tyler bertemu di kelas yang sama. Setelah kelas berakhir, Tyler, Allison, Jill, dan Lydia mulai berkumpul di kantin. Akan tetapi, di saat bersamaan, tiba-tiba Holly mulai datang pada mereka berempat. Di sana Holly mulai memperkenalkan diri dan berharap bisa menjadi sahabat mereka juga. Setelah selesai berkumpul, Tyler langsung mengirim pesan pada Holly untuk bertemu di tangga dekat lift sepulang sekolah. Saat sudah bertemu, Tyler mencoba memutuskan hubungannya dengan Holly. Tetapi tampaknya Holly sudah terlanjur jatuh cinta pada Tyler. Keesokan harinya, Allison dan Holly memutuskan untuk pergi ke tempat kerja Tyler. Di situ, Holly menunjukkan sebuah foto dari seorang pria yang wajahnya terpotong. Tyler yang melihat hal itu takut jika Holly berbicara tentang hubungan mereka berdua. Akan tetapi, di sini Holly tidak mau menceritakan siapa pria tersebut. Semakin hari, Holly dan Allison ini menjadi semakin dekat. Bahkan, Holly sering ke rumah Allison untuk ngerumpi. Suatu hari saat Holly sedang menginap di rumah Allison, Tyler ingin menceritakan tentang hubungan gelapnya dengan Holly. Tetapi ketika ia tahu kalau Holly sedang menginap di rumah Allison, pada akhirnya Tyler memutuskan untuk menceritakan semuanya pada keesokan harinya. Di sisi lain saat Allison tidur, Holly diam-diam mengambil beberapa barang milik Allison dan juga foto Tyler dengan Allison. Keesokan harinya, bukannya Allison yang datang, melainkan Holly yang malah datang ke rumah Tyler. Tanpa banyak berkata-kata, Holly pun segera pergi dari situ. Beberapa waktu pun berlalu, Lydia mulai curiga terhadap Holly yang tidak memiliki sosial media. Mau bagaimanapun, setiap orang pasti memiliki akun sosial media. Tapi di sini anehnya Holly tidak memilikinya satupun. Namun Allison mengatakan bahwa mungkin Holly memiliki masa kelam. Di lain tempat, Tyler secara tidak sengaja melihat ibu tiri Holly yang sedang berbicara dengan salah satu guru yang membimbing Holly. Dengan cepat Tyler mulai memperkenalkan diri pada ibu Holly. Ibu Holly mengungkapkan bahwa Holly memiliki penyakit gangguan mental, sehingga Holly diharuskan untuk mengkonsumsi obat-obatan. Setelah mendengar hal tersebut, Tyler akhirnya berpikir mungkin Holly itu adalah orang yang berbahaya yang akan menghancurkan hubungan Tyler dengan Allison. Saat Allison dan Lydia sedang beristirahat di kantin, Holly membawakan minuman kesukaan mereka. Tetapi setelah Lydia meminum minuman tersebut, tiba-tiba Lydia mengalami reaksi alergi yang ekstrim sehingga ia harus dibawa ke rumah sakit. Allison pun langsung ke rumah sakit untuk menemani Lydia, sementara Tyler merasa curiga kalau minuman yang diberikan Holly sudah dicampur oleh sesuatu. Beberapa waktu pun berlalu saat jam pulang sekolah, Allison mengatakan pada Tyler bahwa Holly sedang hamil. Tyler yang melihat hal tersebut tidaklah percaya. Ia takut jika anak tersebut hasil hubungan mereka sebelumnya. Sebagai sahabat yang baik, Allison memutuskan untuk menemani Holly melewati masa-masa sulit ini. Saat sedang di rumah Holly, Holly mulai menceritakan kekesalannya pada pria yang membuatnya hamil yang sama sekali tidak memiliki rasa tanggung jawab. Holly merasa iri dengan hubungan Allison yang berjalan dengan mulus. Pada keesokan harinya, Tyler sangat terkejut ketika Holly datang ke rumahnya dan bermain bersama adik perempuannya. Dengan cepat, Tyler langsung membawanya keluar dengan paksa. Di
Di situ, Tyler mulai mendorong Holly dan menyuruh Holly untuk menjauh dari dirinya. Pada malam harinya, Holly datang ke rumah sahabatnya yaitu Allison. Di situ, Holly mulai menceritakan semuanya pada Allison bahwa Holly sebenarnya memiliki hubungan dengan Tyler. Foto yang dilihat Allison sebelumnya merupakan foto Tyler. Dan karena Holly hamil, Tyler sengaja mendorong dirinya hingga membuatnya menjadi terluka. Di malam yang sama, Tyler mulai mengunjungi Lydia. Di situ Tyler mengatakan bahwa dirinya curiga dengan Holly karena Holly mungkin menaruh sesuatu di dalam minuman milik Lydia sebelumnya. Setelah mengatakan hal itu, ia langsung curhat tentang dirinya yang memiliki hubungan dengan Holly. Tapi Tyler berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Tyler langsung mengirim pesan pada Allison untuk bertemu di pantai. Keesokan harinya mereka berdua pun mulai bertemu. Tampak dari sini Allison sangat kesal pada Tyler karena dia diam-diam menyembunyikan hubungan mereka. Tyler mencoba menjelaskan semuanya pada Allison, tetapi semua ucapan Tyler tidak didengar. Karena Allison merasa kecewa, akhirnya Allison menyuruh Tyler untuk tidak menghubunginya lagi. Keesokan harinya saat masuk kelas, tiba-tiba Tyler dipanggil oleh guru BK. Guru BK itu mengatakan bahwa ada seorang siswi yang menuduh Tyler melakukan penyerangan. Siswi tersebut bernama Elizabeth Holly Viola. Holly sudah menunjukkan bukti bahwa dia mendapatkan penyerangan dari Tyler. Akibat tuduhan penyerangan itu, Tyler diskorsing dari sekolah selama beberapa hari. Nah, ketika Tyler mengetahui nama asli dari Holly yaitu Elizabeth Viola, ia pun langsung mencarinya secara online. Tyler pun sangat terkejut karena ia menemukan sebuah artikel yang mengatakan bahwa Holly alias Elizabeth melakukan penyerangan terhadap siswi lain. Akibatnya Elizabeth dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk sementara waktu. Itulah salah satu alasan kenapa saat Lydia mencari identitas Holly Viola di internet, Lydia sama sekali tidak menemukan informasi apapun. Dan ternyata nama Holly yang sebenarnya adalah Elizabeth. Kini Tyler pun tahu bahwa Elizabeth sangatlah berbahaya. Pada malam harinya Elizabeth diam-diam masuk ke dalam rumah Allison. Elizabeth berencana untuk menculik Allison dan membawanya ke rumah. Elizabeth pun langsung mengirim foto Allison yang tidak sadarkan diri pada Tyler. Pada akhirnya, Tyler langsung bergegas pergi ke rumah Elizabeth untuk menyelamatkan Allison. Tapi sebelum itu, ia mengirim pesan pada Gil untuk membantunya menyelamatkan Allison dengan mengirimkan alamat Elizabeth. Setelah mengirimkan pesan pada Gil, Tyler pun langsung berangkat ke rumah Elizabeth. Di sisi lain, Allison pun terbangun dan melihat dirinya telah diikat di kursi. Elizabeth pun mulai memberitahu Allison bahwa dirinya tidaklah hamil. Ia sengaja menipu Allison agar Allison merasa sangat kecewa dengan Tyler. Di sini, Allison merasa menyesal karena dirinya tidak mendengar semua perkataan yang diucapkan oleh Tyler. Di saat bersamaan, ibu tiri Elizabeth pulang dan melihat Allison yang dalam keadaan terikat. Ibu tirinya mencoba menyelamatkannya, tetapi dari belakang, Elizabeth langsung mencekiknya menggunakan plastik sehingga hal itu membuat ibu tirinya meninggal. Ketika Tyler tiba di rumah Holly, Tyler langsung mengambil senjata tajam untuk berjaga-jaga. Lalu Tyler tanpa sengaja melihat Allison yang tidak sadarkan diri berada di langit-langit. Dengan cepat, Tyler langsung menyelamatkan Allison dan segera melarikan diri dari tempat itu. Tetapi tampaknya Elizabeth tidak membiarkan mereka kabur. Elizabeth langsung menodongkan sebuah pistol mengarah ke mereka berdua. Tyler sempat meminta maaf pada Elizabeth atas kelakuannya. Di saat bersamaan, Gil datang untuk mencoba menghentikan itu semua. Tetapi semuanya sudah terlambat. Elizabeth telah melesatkan tembakan mengarah ke Tyler. Allison dengan cepat mengambil benda tajam yang sebelumnya dibawa oleh Tyler. Ia langsung menusuk Elizabeth yang langsung membuatnya tercebur ke dalam kolam. Setelah mengalahkan Elizabeth, Allison pun menjadi sangat bersedih ketika melihat Tyler yang terkena tembakan. Namun tentu saja tembakan tersebut tidak mengenai organ vitalnya. Setelah kejadian tersebut, Elizabeth langsung dibawa menggunakan ambulans menuju ke rumah sakit. Scene akhir memperlihatkan Allison dan Lydia yang menghadiri acara ulang tahun adik perempuan Tyler. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin